18, kasih setengah, 18, 19, 20. Halo guys, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar struktur tenda itu seperti apa? Atau enggak mungkin teman-teman sudah pernah memakai tenda, baik yang mau camping kan pernah kita pakai tenda gitu loh. Dan jadi tenda itu sendiri merupakan struktur yang mengutamakan tarikan. Nah, oleh sebab itu kelompok kami akan menjelaskan struktur tenda itu seperti apa, dan ini adalah satu market kami yang sudah kami buat. Dan sebelum kami menjelaskan tentang struktur tenda yang sudah kami siapkan, ke saya Bobri, saya Yohanes, saya Axel. Nah baik, itu adalah sekilas singkat kenalan kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur tenda kami secara secara kasat mata ya. Jadi pertama itu kami saya jelaskan pertama adalah sistem pembuatan market kami. Pertama itu kami menyiapkan bahannya terlebih dahulu, itu mungkin pasti itu. Terus ini kainnya itu kami buat kami buat polanya, terus kami buat secara kayak ada polanya itu, terus kami buat secara presisi. Karena tadi kami sudah melakukan pencobaan, kalau misalkan kainnya tidak presisi, maka tarikannya semua ini tidak akan bisa, mungkin tegangan di sini tidak akan ada. Oleh sebab itu semua titik tarikannya ini harus presisi semua. Nah, terus untuk bentangannya ini dari titik sini yang ada kolomnya ini dan ini itu kami buat 20 meter 20 cm. Terus untuk tingginya sendiri itu tingginya yang satu dengan tinggi yang satu berbeda. Yang ini satu 20 cm dan ini 10 cm. Kenapa kami buat berbeda? Pertama itu kalau misalkan kami buat sama bisa aja, tapi terlalu monoton, terlalu terlihat terlalu terlihat ya sering kita lihat aja. Tadi kami buat ke pembaruan lebih menarik sih. Dan kedua, maksudnya itu kalau misalkan bentuk seperti ini mungkin bebannya itu tidak terlalu berat sih ya, begini. Dari beban di sini langsung teruskan ke sini. Jadi kami buat seperti bentuk seperti itu. Dan untuk titik tarikannya itu kami buat 10. Sebelah sini 5, sebelah sini 5. Sesuai dengan dari sebelah tadi kami buat presisi semua. Ini ukurannya ini sekitar tadi kami buat itu sekitar 10 cm, itu jaraknya 10 cm semua ini. Tapi ini kami buatnya sama dengan ini itu sekitar 15 cm. Kenapa? Karena isinya kan kami buat di sini kan sebagai pintu masuknya. Nah, dan untuk fungsi bangunan ini kami buat sebagai pameran, karena ya kalau pameran kan butuh ruangan yang lebih luas, dan biasanya kan pameran itu tidak membutuhkan kolom tengah-tengahnya. Dan untuk bentangan keseluruhannya atau lahannya ini kami buat di sini ukurannya ini lebarnya ini sekitar 15 ya kalau 20 kalau salah 20, dan ini sekitar 50 cm. Dan itu penjelasan singkat mengenai struktur tenda kami. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai market kami. Nah, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai segi strukturnya. Nah, yang pertama untuk kekuatan. Nah, untuk kekuatan di sini dimulai dari beberapa aspek. Yang pertama itu bahan. Nah, untuk bahan pertama di sini itu sudah terlihat dari bagian marketnya. Yang pertama ini adalah bagian membrannya. Kita gunakan kain baju. Untuk spesifiknya itu seperti kain jersey, di mana kain itu cukup lentur dan juga kuat untuk segi tariknya. Lalu kedua ada tiang kayu, ini sebagai tiang penyangga. Lalu ada benang sebagai tarikan, dan juga ada tiang kecil lagi yang tadi sudah dijelaskan sebagai titik tarikannya. Lalu yang kedua ada beban. Untuk bebannya sendiri ini cukup ringan untuk beban matinya sendiri, beban dari paketnya, karena kita menggunakan kain. Dan juga untuk kaku, dia cukup kaku karena sudah dilakukan penarikan ke segala sudut yang menurut kami itu terjadinya kelebitan. Lalu yang kedua adalah bentang. Yang terakhir ada bentang. Untuk bentangnya sendiri ini
lebih 25 cm di bagian tengahnya. Lalu selebihnya ini 5 cm untuk di sisi depan dan belakangnya. Lalu untuk kekakuan di sini ada beberapa aspek. Yang pertama itu dari sistemnya. Untuk sistem di sini kita jelas menggunakan sistem tarik. Untuk tarikannya di sini tadi sudah dijelaskan ada 10 titik, di mana di sisi sampingnya itu sebagai sisi untuk penempatan sistem tariknya. Lalu untuk sambungannya kita gunakan kain yang diikat dengan benang, lalu ditarik menghadap ke bagian luar dan diikat dengan beberapa tiang. Dan di sini kita gunakan tarikan yang cukup kuat sehingga bentuk membrannya itu terlihat seperti ini, menjadi sedikit kaku. Lalu untuk susunannya di sini di bagian atas ini untuk membran dan juga tiang penyangganya itu kita hanya tempelkan saja, lalu kemudian kita tarik begitu ke sisi bagian luarnya, sehingga tidak ada elemen penambah lainnya di bagian membrannya ini. Lalu yang terakhir ada kekokohan. Lanjut akan dijelaskan dengan teman. Baik teman-teman, saya bakal lanjutkan di segi kekokohan. Tadi teman saya Yohanes sudah menjelaskan tentang kekuatan, kekakuan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kekokohan dari maket kita ini berdasarkan analisis dari kita. Nah, pertama kalau teman-teman lihat tadi kekokohan, kalau kita ngomong kekokohan berarti kita bakal bicara tentang bentuk, sistem, dan juga bahan. Untuk bahannya tadi sudah dijelaskan kenapa menurut kita dengan bahan yang kami pilih dari baju jersey tadi, membran kami itu juga menambah kekokohan dari bentuknya, di mana membran ini tarik sehingga bentuk seperti ini. Terus mungkin dari bahan benangnya sebagai penarik untuk menjadi pengakunya supaya dia tetap kokoh, menurut kita dari segi itu juga. Terus mungkin bahan yang paling menambah kokohannya mungkin dari material di tengah sebagai ini, teman-teman lihat sebagai kolom di tengahnya. Nah, ini ukurannya tadi teman-teman kita 40 kali 40, jadi 40 cm untuk ukuran kolomnya. Menurut kita itu bahan yang menambah kekokohan dari bangunan ini, maket kita ini. Terus ada sistem. Nah, mungkin kalau dari analisis kita sistem penyusunannya, karena pertama waktu kita pada saat kita buat maket ini bentuknya itu nggak melengkung seperti ini. Kita sempat mengganti-ganti bahan, kita potong baju, ganti lagi, potong lagi, karena kita susah menemukan bentuk seperti ini, teman-teman. Teman-teman lihat, ini kita coba tarik, ternyata nggak cuma kain dipotong melengkung terus ditarik langsung bentuk melengkung, ternyata enggak. Ternyata penempatan dari ini dan ini, waktu itu kita sempat berdebat, saya sebagai tim saya dan Dobria sempat berdebat. Saya bilang sepertinya bentuknya tuh terbentuk dari tarikan yang tegang. Dobria menjelaskan sebenarnya enggak, karena posisinya sejajar makanya dia bisa bentuk bulat seperti ini. Kalau saya posisinya menceng-menceng atau enggak sejajar seperti ini, bentuknya enggak akan melengkung seperti ini. Nah, mungkin itu saya cerita sedikit perdebatan saya dengan Bobrias yang kita menemukan mungkin salah satu sistem penyusunannya ini, di mana kita nyusun jaraknya hampir sama dari 10/10, itu juga menentukan kekokohan dari bangunan kita. Terus kita ngomong tentang bentuk, tadi saya bilang kita mau menciptakan bentuk seperti ini, itu ternyata tidak kain dipotong bentuk melengkung terus ditarik, enggak. Ternyata dari tarikannya ini juga, dari jarak antar tarik satu sama lain antara titik dengan titik, itu juga menentukan bagaimana bentuk melengkung dari struktur ini menjadi kokoh. Mungkin seperti itu ya dari sistem membran. Mungkin itu penjelasan dari saya. Tadi saya dan saya sudah menjelaskan bagaimana bahan, bagaimana strukturnya dari maket kita ini. Saya akan juga proses penguji. Nah, proses pengujian ini kita bakal memakai kantong plastik, ditaruh di atas titiknya ini dari atas kita, dan saya bakal meletakkan laser ini sebagai uji cobanya dari 1 sampai 15. Kita lihat apakah ada perubahan dari maket saya ini, entah itu bulan depan, ada datanya ini semakin tinggi dan lain-lain. Ya, baik. Letakkan yang pertama. Belum ada perubahan ya, teman-teman. Letakkan kelereng kedua, kelereng ketiga, ya, mungkin gini kiri kanan kelihatan ya. kelereng keempat. Kita cek apakah ada perubahan. Kantongnya setimpal kan coba. Baik, 5, 6, kelereng ke-7, kelereng ke-8. Belum ada sih, belum ada gerakan. Dia ada terjadi pelental tapi di bagian ini ya. 9, 10, Ih, kokoh pak. 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 1
13, 14, 15. Mantap. Oh ini turun dikit, Pak. Oke, teman-teman, tadi waktu pertama kali saya ukur di sini harusnya dia ada di persis di 5 cm, tapi ketika ditaruh ini ternyata ada tarikan sedikit, dia naiknya jadi 5,5 menuju ke 6. Di sini tadi 4, sekarang dia jadi 3,5. Jadi dia sedikit yang bagian sudutnya ini sedikit naik setengah senti. Tadi kan di sini saya 2, sekarang dia jadi 1 senti. Bikin kalau untuk Pak 15. 19, 17, 18, kasih setengah, 19, 20. Teman-teman, ternyata di bagian tengah sudah terjadi. Ini dia tarik ke dalam, mungkin kalau banyak terpusat. Ini masih 5,5. Nah, yang di bagian tengah dia ada naik ke sini. Ini dia tadinya kan di tengah-tengah, dia hampir menyentuh 4,5 teman-teman. Kalau teman-teman lihat tadi kan dia di 3,5. Sekarang dia sudah 3,5 lewat 3 mili. 3,8. Ini tadi 1, oh ini masih 1. Lo 1 itu. Masih satu. Ini ternyata masih 1,5. Ini juga masih 5,5. Hanya di bagian tengahnya ini yang benar-benar ketarik dari 3,5 lebih 3 mili. Kita tambah 21, 22, 23. Kita lihat masih setengah di sini. Nah, ini dia tambah 1 mili lagi teman-teman, jadi 9. Dikit lagi menyentuh 4 cm. Coba kameranya. Pas. 2 kali lipatnya mereka 30. Ini berapa tadi? 23. 24, 25, 26. Ada 26. Ada perubahan. Belum ada. Masih sama. Dia hampir saja masih sama. Ini juga sama. Juga masih sama. Di daerah sini tidak terlalu banyak dia ketarik buat naik ya teman-teman. Di bagian tengahnya ini mungkin karena posisinya terpusat. Di bagian sini yang sedikit berubah ketika beban ditaruh. 7, 28, 29, 30. tapi ini ketarik ya. Baik. Ternyata di bagian tengahnya dari beban, karena kita beban terpusat, dia seperti ada lendutan di bagian tengah, teman-teman bisa lihat. Tapi bentuk dari segi membrannya ini masih tetap sama. Dia masih di 8, ini juga masih di 5,5, belum berubah. Ini juga masih di 1,5. Ini nggak pengaruh ini. 30 Pak. Ini kalau silakan. Baik teman-teman, tadi kita sudah melakukan uji pada struktur tenda. Ini kami menggunakan 30 buah butir kelereng. Jadi bentuknya seperti ini dan kami dapat mencari kesimpulan. Yang pertama itu karena tarikan kami yang kencang yang mungkin. Jadi lendutannya itu tidak terlalu kencang. Itu yang pertama. Yang pertama adalah tarikannya. Yang kedua adalah tinggi yang berbeda-beda. Misalnya tinggi kolom yang satu ini dengan tinggi kolom yang di belakang ini berbeda. Itu sangat mempengaruhi pada tarikan ataupun beban yang sudah kami taruh sebagai beban terpusat. Jadi tinggi kolom ini berpengaruh pada beban yang ada di atasnya. Yang berikutnya adalah kolom kami itu kan kami taruh yang kayak ada kemiringan keluar, itu sekitar 13 derajat kalau nggak salah. Itu sangat berpengaruh pada beban yang terpusat yang kami buat seperti ini. Jadi dengan kemiringan kolom yang kami buat itu sangat pengaruh pada tekanan atau beban yang ada di tengah-tengah ini sebagai kelereng gitu. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Ya, jadi setelah dilakukan pembebanan, jika dilihat itu bentuk tendanya itu tidak berubah, hanya terjadi lendutan saja di bagian tengah. Dan juga tadi sudah disampaikan, ketika diberikan beban terpusat, tiang yang paling tinggi itu yang paling pertama bereaksi, dia melengkungnya menjadi ke dalam. Nah ini juga berpengaruh jika tiang ini menjadi tiang yang paling tinggi, dia yang paling berpengaruh pertama, sedangkan yang agak pendek ini dia tidak berpengaruh gitu. Dan juga karena
beban terpusat ini juga yang membuat bentuknya sedikit berubah itu mempengaruhi beberapa bentuk di mana di samping-sampingnya ini itu terjadi tarikan sehingga terjadi perubahan ketinggian pada lengkungannya. Dan juga tadi di awal saya jelaskan kalau bentuk tendanya ini tidak berubah itu karena tarikan dari kabelnya itu sudah sangat maksimal dari kami waktu proses pembuatan kemarin. Nah, mungkin itu saja hasil kesimpulan yang kami dapat. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.